Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yaitu mengenai konsep diri, kepribadian, dan harga diri. Nah, kira-kira teman semua udah tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan konsep diri? Atau teman-teman semua udah pada tahu nggak bagaimana kepribadian teman semua? Dan apakah teman-teman semua telah mengetahui apa yang dimaksud dengan harga diri? Nah, ketiga materi ini akan kami jelaskan di dalam video berikut. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, di mana ada saya sendiri, Muhammad Sazali, selaku moderator, kemudian ada Nurul Wahyuni sebagai pemateri kedua, kemudian ada Nuriman sebagai pemateri pertama, dan ada Marianti sebagai pemateri ketiga. Namun sebelum itu izinkanlah kami untuk menyampaikan terlebih dahulu submateri mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama mengenai konsep diri, yaitu terdiri dari pengertian, perkembangan konsep diri dan juga faktor-faktor konsep diri. Kemudian yang kedua adalah kepribadian, terkait pengertian kepribadian, konsep, unsur, faktor penentu dan contoh kepribadian. Dan materi yang ketiga adalah harga diri, yaitu mengenai pengertian harga diri itu sendiri, aspek, sumber, komponen, faktor yang mempengaruhi harga diri dan cara menumbuhkannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu mengenai konsep diri yang akan disampaikan oleh Nuriman. Kepada Nuriman kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di sini saya Nuriman selaku pemateri pertama akan menyampaikan kepada kalian mengenai konsep diri. Pengertian konsep diri. Konsep diri atau self-concept adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan kepribadian, perkembangan kepribadian, serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Selain itu, pengertian konsep diri juga dikatakan bahwasannya merupakan sikap, perasaan, dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, dan prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya. Konsep diri merupakan gambaran dari keyakinan yang dimiliki tentang diri mereka sendiri secara luas mengenai fisik, psikologis, sosial, dan emosional. Yang kedua ialah perkembangan konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui sejumlah besar pengalaman yang tersusun secara hierarki. Jadi, konsep diri pertama terbentuk merupakan dasar bagi konsep diri berikutnya. Berdasarkan pengamatan psikologi kognitif, pengenalan akan diri pertama kali disebut dengan self-schema. Pengalaman dengan anggota keluarga, dalam hal ini orang tua memberikan informasi mengenai siapa kita. Self-schema ini kemudian berkembang menjadi priming, proses di mana ada memori yang meningkatkan kita mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Peran yang kemudian kita jalankan kelak akan berkembang menjadi konsep diri. Konsep diri yang pertama kali terbentuk disebut konsep diri primer. Hal ini diperoleh di lingkungan keluarga, terutama pada tahun-tahun awal kehidupan. Kemudian, konsep diri akan terus berkembang sejalan dengan semakin luasnya hubungan sosial yang diperoleh anak. Penilaian pandangan orang lain diambil sebagai gambaran tentang diri individu. Orang lain yang dianggap bisa mempengaruhi konsep diri seseorang adalah yang pertama ialah keluarga. Sebagaimana kita ketahui, orang tua yang meliputi keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seseorang anak yang mana awal mulanya perkembangan konsep diri. Yang kedua ialah teman sebaya atau kelompok belajar. Ini juga menjadi faktor perkembangan konsep diri, yang mana
dengan teman sebaya dan kelompok teman atau kelompok teman ini, seseorang bisa mengembangkan konsep dirinya tersebut. Yang ketiga ialah masyarakat, yang mana kita ketahui bahwasannya seseorang akan dengan mudah bergabung dan bersosialisasi dengan masyarakat dengan adanya perkembangan konsep diri. Dan yang ketiga, hasil dan proses belajar, yang merupakan penilaian pandangan orang lain dalam menentukan perkembangan konsep diri. Yang ketiga ialah faktor-faktor konsep diri. Adapun faktor-faktor konsep diri ialah yang pertama, reaksi dari orang lain. Reaksi dari orang lain dikatakan sebagai faktor konsep diri ialah sebagai pengembang, sebagai pemacu seseorang dalam meningkatkan konsep diri seseorang. Yang kedua, perbandingan dengan orang lain. Adapun perbandingan dengan orang lain ini juga menjadi pemacu bagi seseorang dan merupakan faktor seseorang tersebut meningkatkan dan memperkembangkan konsep diri seseorang tersebut sesuai dengan tingkat luasnya pencapaian siswa itu tersebut atau seseorang atau individu tersebut. Yang ketiga ialah peranan seseorang. Contoh seperti orang tua yang merupakan awal perkembangan konsep diri, yang merupakan orang tua merupakan peranan seseorang dalam mengembangkan konsep diri pada suatu individu. Yang keempat atau yang terakhir ialah identifikasi terhadap orang lain, yang mana dari mengidentifikasi terhadap orang lain, cara kita bersosialisasi terhadap orang lain dapat memberikan penilaian terhadap kita sendiri bagaimana cara kita mengembangkan konsep diri pada diri kita sendiri. Baiklah, teman-teman, itu saja dapat saya sampaikan mengenai konsep diri. Apabila terdapat kesalahan dan pengucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai kepribadian. Kira-kira apa ya itu kepribadian? Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Nurul Wahyuni. Kepada Nurul, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi berkenaan dengan kepribadian. Nah, apa sih itu kepribadian? Kepribadian adalah kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan juga berkehendak maupun perbuatan. Nah, di dalam kepribadian terdapat konsep-konsep yang berhubungan. Yang pertama ada karakter. Karakter merupakan penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai-nilai, baik itu benar salah ataupun baik buruk, baik secara eksplisit dan juga implisit. Yang selanjutnya ada temperamen. Temperamen merupakan gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Selanjutnya ada sifat-sifat. Sifat-sifat merupakan respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Nah, selanjutnya ada ciri. Ciri ini mirip dengan sifat yang telah saya katakan pada sebelumnya, namun ciri ini dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Nah, yang terakhir ada kebiasaan atau biasa kita dengar dengan habits. Nah, itu merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Baik, selanjutnya ada unsur kepribadian. Unsur kepribadian ini terdapat 3 hal penting. Yang pertama ada pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap manusia berusaha untuk mengisi pemikirannya dengan berbagai macam pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Semua hal sebagai pengetahuan yang direkam dalam otak
serta dicerna ataupun direspon melalui bentuk perilaku tertentu. Nah, selanjutnya di dalam unsur kepribadian terdapat perasaan. Perasaan merupakan bentuk perilaku seseorang ataupun penilaian seseorang terhadap sesuatu hal berupa perasaan yang positif maupun perasaan yang negatif, sehingga penilaian ini akan memberikan respon positif maupun negatif. Nah, yang terakhir ada dorongan naluri. Dorongan naluri ini adalah keinginan yang ada pada diri seseorang yang bersumber dari panca indera sebagai aksi, yang kemudian dicerna dan diwujudkan dalam bentuk reaksi. Nah, selanjutnya terdapat faktor penentu dari kepribadian, yaitu yang pertama ada faktor keturunan. Faktor keturunan ini biasanya kita ketahui mengarah pada faktor genetika seseorang. Dan selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan faktor yang berpengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter, di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Itulah alasan mengapa faktor lingkungan ini menjadi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Baik, kita akan membahas tentang contoh kepribadian sehat dan juga kepribadian yang tidak sehat. Contoh kepribadian yang sehat seperti apa? Yang pertama, bisa menilai situasi secara realistik. Yang kedua, bisa menilai diri apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dan yang ketiga, dapat menerima tanggung jawab. Dan contoh kepribadian yang tidak sehat seperti apa? Yang pertama, mudah marah ataupun tersinggung. Yang kedua, sering merasa tertekan atau yang biasa kita sapa dengan stres ataupun depresi. Yang ketiga, kebiasaan berbohong. Dan yang keempat, senang mengkritik ataupun mencemooh orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kepribadian. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.